Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, untuk praktikum ke-6 ini, kita akan mencoba menyelesaikan rumus atau formula menggunakan VLOOKUP dan VLOOKUP. Sebelum kita mulai, untuk pengisian rumus-rumusnya, di sini ada 10 harus diisi minimal, ditambah dengan jumlah bayar, nilai tertinggi, terendah, dan jumlah dari total bayar kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi totalnya ada 12 yang harus kita isi. Yang pertama, kita ketahui dulu yang di atas ini adalah tabel utamanya. Dan yang di bawah ada tabel referensi, yaitu tabel paramedis yang pertama. Yang kedua, tabel biaya. Untuk mengisi sel atau kolom penanganan, ini kita lihat petunjuknya. Yang pertama ini penanganan diambil dari tabel paramedis sesuai dengan kelasnya. Maksudnya di sini ada kelas A, B, dan C. Apabila kelasnya A, maka isinya adalah dokter dan bidan. Apabila kelas B, maka penanganannya oleh dokter saja. Dan apabila penanganannya kelas C, maka penanganannya diisi oleh bidan saja. Nah, untuk menuliskan rumusnya, kita lihat seperti ini. Sama dengan, kita lihat sebelum kita mengisi ini, mudah-mudahan telah dibaca materi sebelumnya, yaitu apabila ada kode atau tabel referensinya kodenya menatar, maka kita akan menggunakan formula atau rumusnya dengan VLOOKUP. Ini sudah ada, kita double klik saja, kemudian kita cek look value-nya mengacu kemana, kita pilih yang di kelas A, yang di kelas, sel kelas, kemudian pemisahnya menggunakan titik koma, atau yang menggunakan koma silakan gunakan koma. Lihat yang di bawah ini. Kemudian tabel array-nya yang mana? Nah, ini tabel array-nya adalah yang ini, di blok dari A, B, C sampai bidan. Nah, setelah selesai di blok, jangan dulu dipindahkan, langsung tekan F4 untuk menampilkan simbol dolar atau absolut. Tekan F4 untuk menampilkan simbol dolar atau absolut. Setelah itu kita pisahkan lagi dengan titik koma atau koma. Kemudian karena ini berdasarkan horizontal, maka baris yang keberapa yang ingin ditampilkannya. Kalau baris pertama adalah tampilannya ABC, kalau baris kedua adalah dokter dan bidan, dokter dan bidan. Ini berarti kita komanya koma 2. Setelah itu cukup sampai sini, kemudian kurung tutup dan enter. Setelah selesai, kita drag ke bawah untuk kopas. Ya, sudah sama. C bidan, A dokter dan bidan, B dokter saja. Oke, untuk lama inap. Untuk lama inap, kita mengacu dengan rumusnya sama dengan tanggal keluar, klik sel tanggal keluar, dikurangi tanggal masuk, klik sel tanggal masuk, kemudian enter. Lamanya adalah 3 hari, kemudian
drag lagi ke bawah. Oke, setelah selesai yang lama inap, kemudian sekarang ada biaya. Ada biaya inap, layanannya, dan persalinannya. Untuk inap, biaya inap diambil dari tabel biaya yang mana untuk inap kelas A adalah 300.000 per hari, kelas B 200.000, serta kelas C 100.000. Oke, kita lihat kode tabel referensinya ke bawah, berarti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian klik loop value-nya yang akan menjadi acuan antara tabel utama dengan tabel referensinya, yaitu kode ini, kelas, kemudian titik koma atau koma, kemudian blok. Nah, ini cara bloknya bukan dari sini sampai sini, bukan seperti itu, tapi mulai dari sini. Dari A sampai C, kemudian sekaligus sampai layanannya. Oke, kalau sudah jangan dulu pindah dulu, langsung tekan F4 untuk memunculkan simbol dolar atau absolut. Fungsinya apa? Simbol dolar dan absolut ini untuk mengunci ketika kita nanti kopas atau drag ke bawah, ini tidak ikut ke bawah. Jadi tetap berada di area yang telah kita kunci dengan absolut ini. Itu titik koma atau koma. Ini baris yang keberapa atau kolom yang keberapa yang ingin tampilkan. Kolom pertama yaitu ABC, kolom kedua biaya inapnya, kolom ketiga biaya layanannya. Yang kita ingin isi di sini adalah inap. Berarti kolom kedua. Kemudian kurung tutup. Ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena untuk biaya inap ini adalah biaya per hari. Sedangkan di sini lama inapnya sudah ada berapa lama sesuai dengan lama inap, maka ditambahkan dengan kali klik nama inap yang di sampingnya. Kalau misalkan terhalang, kita bisa lihat di sini. Kalau yang di Bapak ini F8. Maka dia akan dikalikan dengan nama inap dia, F8-nya. 900, sudah selesai, kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya, biaya layanan. Layanan, kita lihat di sini, biaya layanan berdasarkan kelas, dilihat dari tabel biaya, kemudian dikalikan jumlah lama inap. Hampir sama dengan biaya inap. Kalau hampir sama atau hampir sama dengan biaya inap, kita bisa mengcopy biaya atau formula yang telah kita ketikkan sebelumnya. Caranya seperti apa? Cara yang termudah, kita copy-nya yang atas supaya tidak bergeser. Copy yang atasnya di formula function-nya, kemudian copy, kemudian escape dulu, kemudian klik di sini dan pastikan. Ini kenapa sama ya? Karena biaya layanan ini masih menggunakan acuan dari inap. Sedangkan kita, kalau biaya layanan adalah yang membedakan biaya inap dan lainnya adalah komanya di sini, yaitu 2. Kalau biaya inap koma 2, kalau biaya layanan adalah koma 3. Kemudian dikalikan dengan nama inap, bersama dengan enter, akan keluar 300.000. Oke, kita drag ke bawah seperti ini. Oke, kalau sudah selesai untuk biaya layanan, kita lanjut ke biaya persalinan. Yang pertama
Bentar. Kita lihat dulu yang ke bawah untuk penjelasan persalinan. Jika pelayanan dengan dokter, maka biayanya dokter dan bidan biayanya adalah 1,5 juta. Jika dokter saja biayanya 1 juta, jika bidan 750.000. Maka kita sudah ketahui di sini ada statement atau kata-kata jika, maka di sini kita akan menggunakan if. Sama dengan if. Oke. Pelayanan. Kita mengacu kepada pelayanan. Kita klik ke sini. Kemudian sama dengan dokter dan bidan kutip 2 di koma, maka biayanya adalah 1.500.000. Oke, setelah itu if lagi, mengacu sama ke sini, sama dengan dokter yang kedua, titik 2, maaf, titik koma atau koma, diisi dengan 1 juta. Titik koma, yang terakhir adalah bidan, yaitu 750, tidak usah diketikkan if lagi, langsung 750.000. Oke, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Setelah itu langsung drag ke bawah atau kopas ke bawah. Oke, untuk persalinan ini tidak dikalikan lama inap karena biaya persalinan cukup 1 kali, yaitu melahirkannya. Yang dikalikan dengan lama hari inapnya itu adalah lama inap dan biaya pelayanan. Oke, sekarang total bayar tinggal di sum saja, sama dengan sum blok dari inap, pelayanan sampai persalinan, kemudian kurung tutup, enter, kemudian selesai, kita tarik ke bawah untuk kopas, dan sudah keluar, sudah selesai. Tabel yang atas diisi semua. Sekarang jumlah total bayar seluruhnya itu ada berapa? Boleh kita menggunakan yang termudah, yaitu auto sum, dengan syarat nanti kalau lebih dia akan, ini udah pas, sesuai atas sampai terakhir dia akan menjumlahkan. Oke, kemudian biaya tertinggi kita akan gunakan max, formula max sama dengan max, kemudian blok dari sini sampai 1810, kemudian kurung tutup, enter. Veterannya berapa? Sama, menggunakan min, kemudian blok lagi dari atas sampai bawah, yang sampai lebih sampai sini ya, 1.810.000, kemudian kurung tutup dan enter. Sekarang kita akan menjumlahkan berapa jumlah
kelas A yang dibayarkan. Di sini kelas A ada 2, yang ini 2.700 dan yang ini 2.700. Jadi kalau ditambahkan 2.700 dengan 2.700 adalah hasilnya 5.400.000. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya menggunakan sum if ada di materi di halaman hampir terakhir, sama dengan sum if kurung buka, kita blok dulu yang pertama ranknya, yang ini, jangan lupa kita pisahkan dengan titik koma atau koma. Setelah itu apa yang dicarinya dari rank tersebut, karakternya atau kriterianya, yaitu A. Setelah itu titik koma lagi atau koma, dan akan dijumlahkannya itu apanya, yaitu ada di total bayar. Jadi blok total bayar sampai sini, kemudian kurung tutup dan enter, maka keluar hasil 5.400.000. Kemudian yang B juga sama, hampir sama dengan yang kelas A. Saya akan ketikkan manual saja, tidak dikopas, supaya ingat. Sum if kurung buka blok kelas, kolom kelas, kemudian titik koma, kemudian kutip dulu kriterianya B, titik koma, kemudian blok kolom total bayar sampai sini, kemudian kurung tutup, enter. B ada 3, ini dan ini. Totalnya 5.160.000. Ini terakhir yang C, sama sum if, kemudian ranknya yang kelas, titik koma atau koma, kriterianya apa? C, yaitu titik koma atau koma, kemudian diblok dari awal sampai akhir di sini, kurung tutup, dan enter. Oke, sudah selesai, sudah terisi semuanya. Yang pertama ini yang kita udah isi, kemudian ini kita telah isi juga. Yang terakhir jumlah total bayar, kemudian tertingginya itu berapa, terendahnya berapa, jumlah kelas A yang dibayarkan berapa, jumlah kelas B yang dibayarkan berapa, dan yang terakhir jumlah kelas yang dibayarkan itu berapa. Oke, sampai sini dulu untuk tutorial ini. Latihan praktikum ke-6 mudah-mudahan bisa dipelajari dan mudah diingat. Kalau misalkan yang terlewat bisa di back dan diulang kembali. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.